Nah, ini bagian dari Jero Agus ini untuk banyak tanya dengan Ida Bawati nih. Silakan Jero Mangku Agus. Jadi saya tertarik perihal upacara-upacara kuna yang ternyata pernah dilaksanakan di Candi Prambanan di masa lalu ya, yang terutama mengenai ada juga Homa di sana, karena kita di Bali sempat mengadakan Homa yang besar itu tanggal 22 Desember 2018 di Peng. Jadi saya ingin bertanya lebih spesifik mengenai adanya Candi Brahma di sana, dan bagaimana pemujaan di sana, apa ada homanya atau bagaimana, apa mungkin kedepannya apa bisa dibangkitkan atau diadakan upacara yang sama seperti yang dilakukan di masa lalu, karena Mbak Nur tadi menyebut ada abu-abu yang kemungkinan ya itu asalnya dari Homa. Nah, bisa dijelaskan itu, Tidak Ratu? Om Swastiastu. Di awal yang perlu juga sampaikan bahwa di 856 Masehi itu di Kamis Wage Wuku Tolu. Biar jelas itu semua. Kamis Wage Wuku Tolu, di sanalah diadakan Abhiseka yang pertama kali. Nah, Abhiseka yang pertama kali jelas itu sebuah apapun yang kita lakukan pasti ada literasinya, pasti ada sastranya. Nah, disinilah tadi sudah dijelaskan oleh Nur Khotimah bahwa sastra yang dipakai adalah Kakawin Ramayana, karena itu semua ada pada dinding-dinding Candi Prambanan, terutama Candi Siwa dan Candi Brahma. Kalau di Candi Wisnunya adalah Krishna Sala, dari kelahiran Krishna sampai dengan kematian Krishna. Nah, disinilah di Ramayana di sloka 24 sampai dengan 30 sudah dijelaskan apa yang dilakukan pada saat itu. Karena tadi sudah dikatakan di reliefnya sudah ada pahatan tentang Homayanya yang ada. Monggo silakan, saya akan dibantu oleh saudara tua saya, bocah tua nakal, Kimaknyo. Monggo Kimaknyo dibacakan dulu sehingga nanti lebih jelas, dan juga ada terjemahannya secara bahasa Indonesia, saya nanti bacakan. Kimaknyo membaca secara sastra Jawa kunonya, yang membaca terjemahannya secara bahasa Indonesia. Monggo silakan Kimaknyo. Terima kasih. Bisa didengar? Bisa, Ki. Ya, terima kasih. Agnihotra dalam Kakawin Ramayana. Sajining yatna ta umadang, Sri Wreksa Samida Puspa Ganda Pala, dadi Greta Kresnati Lamadu, Mangkumba Kusagra Werti Wetih. Lur nekastasi Ramahoma, Pertadi Pisara Raksasa Minantra, Huta kabeh inilagaken, asing mamegana rikang yatnya. Raris ngawitin idang wangun homa, pitra mewah sane siyos-siyosan pisaca raksasa sampun kamantrain. Hutane sami pada katundung, sakancan sane lagi nyengkalen humane punika. Sakali karana ginawe awahana len pratista saninja, parameswara inangen-angen umunguring kunda bahne maya. Sailen-ilen upakarane sami sampun kakaryanin. Upakara panuhur miwah inggih ida batara sampun kumawis
Sang Hyang Siwa sane kacep malinggaring homa genine. Sampun Bathara Inenah tinitasaken tang manyak sasomya maya lawan Kresna Cilamadu Sri Wreksa Samida Rowangnya. Ring sampune Bathara kalinggihang raris kasiratang minyak sumane maruntutan minyak wijen ireng madu kinana kayu asep duranipun. Sang Hyang Kunda Pinuja saruma kulilingan samastya mangsa dadi kalawan sekul niwedya inames salwir nikang marasa. Bathara sane malingga ring pahuban raris astawa kalih kalehin antuk tarus saha ulam daging empehan. Maka mewah ajengan yatyane kacampur sakancan sane marasa utama. Ri sedeng Sang Hyang Dumilah niniwedya ikang niwedya kabeh usadi len palamula mangkembang ganda jupadi. Rikala Sang Hyang Agni Dumilah raris kaantebang punika sadaging yatnyane sami basan tombo sios malih wowohan umbi-umbian mewah sekar arum-aruman dupa kalih sane liyang. Sampun wasirapi nudanan Sang Harsi Paripurna kalawan Sang Wiku Saksi winursitan dinaksinan tasirah. Sasampune puput Ida Bathara Kasawa katuran rayunan Ida Resi Agung sampurna pisan. Maka mewah para wiku saksine kabaktinen aturan Pak Guru jangan Ida. Terima kasih, matur nuwun, mohon maaf. Saya boleh sharing perasaan saya ketika saya bergabung dengan komunitas Hindu, saya merasa penuh suasana religius. Rasanya kayak tidak di dunia. Saya kalau ketemu teman-teman Hindu. Kebetulan tante saya dapat orang Hindu, jadi saya punya sepupu Hindu banyak. Dan kalau saya ngobrol di sana bisa sampai jam 4 pagi. Jam 0 mesti dia berdoa. Lalu saya berkata, saya boleh ikut berdoa. Wah, saya baru akan menawari. Saya akan berdoa dengan cara saya di tempat yang sama kepada Tuhan yang sama. Terima kasih, kerabat Hindu NKRI Harga Mati. Matur nuwun. Saya bacakan terjemahan bahasa Indonesianya ya. Itu ada sebenarnya sajian upacara korban telah siap, kayu cendana, kayu bakar, bunga, harum-haruman dan buah-buahan, susu kental, mentega, wijen hitam, madu, periuk, ujung alang-alang, bedak dan bertih. Artinya di sini saya tidak akan mengatakan dia tidak akan mengatakan itu upacara apa yang dilakukan. Karena itu perlengkapan apa. Jadi kita sudah tahu itu adalah perlengkapan upacara apa. Nah, di sini sloka yang ke-25, mulailah beliau melangsungkan upakara korban api ya, dalam kurung Agnihotra. Roh jahat dan sebagainya, pisaca dan raksasa juga dimantrain. Putakala semua diusir, segala yang akan mengganggu upacara korban itu. Jadi sebenarnya Putakala tidak diusir tapi disomya. Karena pada saat itu ketika Krishna ingin melakukan suatu upacara dan ketika Dewa Siwa mengatakan, ketika Krishna menanyakan upacara apa yang pertama kali saya harus lakukan, somyalah murid-murid saya yang tidak kelihatan seperti itu. Jadi ini yang sudah dilaksanakan juga pada saat
di abad ke-8 itu. Nah, sloka yang berikutnya adalah sloka ke-26. Segala perlengkapan upacara telah tersedia, doa dan tempat peralatan hadirnya Dewata. Batara Siwa yang dimohon kehadirannya hadir pada tunggu persembahan. Sloka ke-27, sesudah Dewata diistanakan, diperciki minyak dalam kurung somo, wijen hitam dan kayu cendana beserta kayu bakar. Api tungku dipuja dikelilingi dengan caru dan ikan, daging, dan susu kental bersama nasi sesaji persembahan dicampur dengan segala yang mengandung rasa. Pada waktu itu yang sloka yang ke-28, sloka yang 29, pada waktu api di tungku itu menyala-nyala, dipersembahkan sesaji itu semua, tumbuh-tumbuhan, bahan obat-obatan, buah-buahan, akar-akaran, kembang harum-haruman, dupa dan sebagainya. Itu sloka 29, sloka yang ke-30, sesudah beliau disembah, selesai acara pemujaan, disuguhkanlah suguhan kepada para maharsi bersama para wiku dalam kurung pandita yang menjadi saksi. Mereka dihormati, dipersembahkan hadiah untuk beliau. Artinya, sesaji yang di abad ke-8 yang sudah kita lakukan pada saat Abhiseka, itu sesuai dengan apa yang ada dalam Kakawin Ramayana ini. Nah, cuman sekarang yang harus kita cari seperti daging kerbau yang dipergunakan itu sebenarnya untuk sesaji apa? Apakah itu untuk caru ataukah untuk apa? Daging kambing juga kita persembahkan itu sama juga. Jadi artinya di 856 sampai sekarang ini sudah banyak yang terputus apa yang kita harus lakukan. Inilah yang diperlukan kemudian suatu studi atau suatu studi yang akan menyempurnakan lagi bagaimana upacara atau upakara yang harus kita lakukan. Nah, pengalaman selama Abhiseka selama ini di samping sesaji yang di tahun 856 Masehi dilakukan, ada juga sesaji ya seperti Biakala, Durmangala, dan Prayasita yang kita kerjakan pada saat itu. Nah, ini bakalan tetap dilakukan sebelum benar-benar sesaji yang pada tahun 856 itu benar-benar bentuknya bagaimana, bentuk sudah ada, fungsi dan maknanya itu benar-benar kita dapatkan. Jadi kita memiliki PR yang sangat luar biasa nanti. Nah, kita sekarang mau kembali atau mau bagaimana? Nah, itu aja, tergantung itu saja. Dan ini dibutuhkan para sulinggih yang nanti untuk membahas ini semua, karena itu adalah hak dari para sulinggih yang sudah barang tentu berdasarkan literatur yang ada. Jadi kita hanya nanti mendengarkan apa yang menjadi keputusan para sulinggih. Sloka-sloka tadi di dalam Kakawin Ramayana sudah dijelaskan apa yang dipersembahkan saat pemayannya, itulah yang kemudian dicampur dalam sebuah peripih atau pedagingan. Nah, itu yang dianggap selama ini adalah abu-abu dari manusia yang dibakar atau dihabis. Ini yang perlu kita saran, kita tularkan, kita beritakan kepada umat bahwa itu bukan abu manusia, itu adalah abu dari persembahan sesaji yang pada waktu homayatnya dilaksanakan. Artinya di sini homayatnya sudah ada ketika dari Mataram kuno. Jadi kita sebaiknya jangan alergi dengan hal homayatnya, karena sastranya sudah jelas dalam Kakawin Ramayana yang ini perlu digarisbawahi, yang
diterjemahkan dalam relief-relief di Candi Prambanan, terutama Candi Siwa dan Candi Brahma. Begitu penjelasan Tiang, semoga ini membuka lagi wawasan kita bahwa kita beragam itu jauh lebih baik daripada kita dalam satu warna. Kenapa saya mengatakan beragam itu lebih baik? Karena itulah keunggulan Hindu yang sebenarnya. Ketika aliran ini dimatikan, dihabiskan, nah aliran ini yang berkembang. Yang ini tadi pengikutnya lari ke sini, tapi pada saat suatu ketika begitu suasana menjadi damai, ini bakalan berkembang lagi, ini berkembang. Jadi kita tidak seperti yang lain. Jadi berbeda itu memang diharapkan agar kita menjadi satu. Jadi dalam satu contoh, semuanya gamelan itu tidak cuma kendang toh. Kalau kendang semua gimana kita mendengarkan? Ada saron, ada mulak, ada dan lain sebagainya. Nah, itulah yang kita tahu. Jadi ketika itu disatukan suaranya menjadi suatu harmonisasi yang sangat baik. Demikian penjelasan Tiang. Semoga ini bisa memberikan tambahan pengetahuan. Om Shanti Shanti.